Masih bersama saya dan Dirut BTN Bapak Mariono di DBS To The Point. Ya. Pak Mariono, saya baca-baca katanya kebutuhan kita akan rumah itu masih 15 juta unit lagi, itu kebutuhan yang besar. Jadi bagaimana dengan prospek yang 15 juta rumah ini? Ya, jadi kita kalau mendasarkan kepada riset BPS ya kurang lebih Riset tahun BPS ya? Badan Statistik, Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2010 itu saja kita masyarakat Indonesia itu masih ada kebutuhan atau kekurangan rumah layak itu kurang lebih 15 juta. Kebutuhan akan rumah layak, yang layak 15 juta. Ya, 15 juta. Nah, 15 juta itu kalau kita bagi, yaitu ada rumah yang betul-betul masyarakat yang ingin memiliki itu kurang lebih 6,7 dan yang membutuhkan masyarakat yang membutuhkan rumah untuk sewa saja itu adalah 7,2-an. Ya, 7,2-an. 7,2. Jadi sebanyak itu masih kebutuhan kita, dan seberapa misalnya bank-bank ini bisa menyediakan dana untuk itu. Jadi termasuk BTN untuk tentu. memenuhi masalah jumlah rumah. Ini kan memang sudah angka kebutuhan. Angka kebutuhan. Ya kan? Di mana kita memang harus ada dua hal, dari sisi demand dan dari sisi supply. Ya kan? Supply ini untuk memenuhi supply itu tidak hanya ketergantungan kepada bank saja, Pak. Betul. Karena developer ini untuk bisa memenuhi kebutuhan yang tadi itu ada tiga hal. Pertama itu adalah pembiayaan, sehingga bank yang perlu memenuhi. Kedua itu adalah kebutuhan land bank, yaitu adalah tanah. Dan yang ketiga itu adalah infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan fasilitas. Kalau kita bicara dari kesiapan bank, lalu kemudian developer, lalu kemudian infrastruktur dan lain-lain. Daya beli masyarakat menurut apakah ada hasil survei atau apa gitu dari BTN gitu, gimana Mas? Jadi begini, jadi sebetulnya istilahnya tenaga beli masyarakat di Indonesia. Tenaga beli masyarakat ya. Masyarakat di Indonesia itu sekarang istilahnya segmen mediumnya itu semakin meningkat. Betul. Kemudian untuk tahun 2019 ya atau tahun 2020 itu segmen daripada medium itu naik hampir 2 kali lipat. Tahun 2020 naik 2 kali lipat. Artinya bahwa tenaga beli daripada rumah ini nanti pada tahun 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi itu adalah semakin baik. Sehingga masalah tadi konsumernya sebetulnya itu adalah tidak menjadi masalah. Dan tenaga umur daripada orang-orang yang membutuhkan rumah, jika Indonesia itu mempunyai keuntungan, umur produktif daripada penduduk Indonesia itu sekarang masih 30-40. Pak Mariono, apa sih penjelasan ya? Karena kalau saya baca dan belajar ya, di Malaysia itu misalnya suku bunga kredit untuk perumahan itu murah. Itu mereka di bawah 5%. Sementara kita tinggi. Apa sebetulnya penjelasannya? Kenapa kita berbeda sekali ya? Pemerintah dalam hal ini juga sudah banyak membantu, yaitu adalah untuk rumah-rumah yang program subsidi atau rumah yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu kita berikan bunga yang murah, yaitu 7,25%. 7,25% ya. Dan itu bunga fix sampai lunas. Jadi bunga bisa 15 fix sampai lunas, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun bunganya cuma segitu. Apakah bisa diinformasikan bahwa rumah susun yang digagas oleh Jokowi sama JK itu menjadi bagian dari yang dapat subsidi yang kemudian bunganya seperti ini? Betul. Jadi sebetulnya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden itu untuk meningkatkan daripada fokus di perumahan. Itu termasuk adalah rumah susun, ya kan? Kemudian ada rumah susun sewa dan ada rumah-rumah yang untuk bisa ditempati lebih banyak lagi, karena menyadari harga tanah itu sekarang udah semakin tinggi. Khususnya itu adalah di kota-kota besar. Jadi Pak, BTN dalam hal seperti ini kontribusinya di mana? Ya,
Jadi kontribusinya tadi Pak, PTN tetap komitmen terhadap kontribusi program pemerintah. Yang selama ini bahwa kami melaksanakan program pemerintah yang tadi bahwa share kami hampir 96%. Itu kami laksanakan. Dan seterusnya kami akan siap untuk melaksanakan program-program pemerintah. Di samping kita juga melayani masyarakat umum. Pak Mariono, kita akan lanjutkan setelah ini. Ya.